rekan-rekan kader Partai Demokrat yang kami sayangi. Sebelum kita mulai acara ini, kita kobarkan dulu semangat kita sebagai kader Demokrat. Demokrat! Demokrat! Ketua masih lemas. Kalau lemas kayak gini berarti semangat sebagai kadernya nggak ada sama sekali. Saya ulangi, Demokrat! 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 Demokrat siap, Demokrat setia, Demokrat jaya, jaya, jaya. Kita sempurnakan ya. Demokrat siap, Demokrat, Demokrat jaya. Terima kasih. Ini baru Demokrat. Tepuk tangan dong. Terima kasih ya. Oke. Yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bandar Lampung, Bapak Haji Budiman AS. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Bapak Haji Hendra Mukri, anggota fraksi dari Partai Demokrat Bapak Agus Purwanto, dan yang lainnya mungkin masih di jalan. Yang kami hormati juga wabil khusus tentunya ini bagi bakal calon legislatif Partai Demokrat tahun 2024-2029. Tepuk tangan. Insya Allah jadi semua. Amin. Yang saya hormat, yang selamat datang kepada komandan kita. Mohon izin ke depan dan yang saya sayangi dan banggakan seluruh kader Partai Demokrat dari masing-masing kecamatan dan juga ketua-ketua pimpinan anak cabang Partai Demokrat se-Kota Bandar Lampung. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di sini dalam rangka berbuka puasa bareng dengan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat dan juga seluruh kader se-Bandar Lampung. Mudah-mudahan tentunya kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Salawat beserta salam tiada henti-hentinya, marilah kita sanjung agungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh kader Partai Demokrat, pada kesempatan hari ini kita hadir di sini dalam rangka bersilaturahmi, mempererat tali silaturahim, tali emosi antara Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat dengan seluruh ketua dan anggota pimpinan anak cabang Partai Demokrat se-Kota Bandar Lampung. Maka dari itu, marilah kita sambutan dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, yaitu Bapak Haji Budiman AS. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Sekretaris Divisi Kota Bandar Lampung Bapak Hendra Mukri, anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrat Kota Bandar Lampung Pak Agus Purwanto, anggota Dewan dari fraksi Partai Demokrat Tulang Bawang Barat yang yang nyalon di Bandar Lampung nanti. Ini Pak Sudelingga bakal calon anggota legislatif, ada bakal calon anggota legislatif Pak Chandra, Pak Johan, Pak
Juanda, siapa lagi? Yudi Rohman, terus siapa lagi adik? Saiful, Fahri, Herman, ya, Pak Swati, ya. Biar maaf kalau ada yang terlibat ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua PAC dan jajarannya sekota Bandar Lampung. Tepuk tangan dong untuk hadiran PAC. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini kita puasa sudah 17 ya, hari ke-17 ya. Bentar lagi akan mengakhiri puasa kita. 13 hari lagi Lebaran. Kayaknya mundur nih. THR kita buka bersama dulu baru nanti. Memang jauh Belanda ini jauh. Di sela waktu yang sempit ini ya, saya ingin menginformasikan kepada seluruh legislatif anggota DPRD pada Lampung periode 2024-2029. Saya ingin absen. Jadi nanti tolong para anggota para bacalek yang ada di dapil sama-sama melengkapi ya. Saya ingin sampaikan dari daerah pemilihan 1 TPU, TBB, TBS, dari kursi yang tersedia 8 ini masih terisi 3 ya. Dan sesuai arahan Ketua DPD pada kami ini supaya anggota bacalek dan anggota DPR yang ada di dapil sama-sama mengisi ya. Batas waktunya 15 April harus sudah semuanya 100%. Jadi dapil 1 itu kurang 5 orang 1. Selamat datang Bapak Irjen Polisi Damike Edwin SMH beserta Ibu. Ya, kembali selamat datang Bapak Irjen Pol Purnawirawan, Bapak Edwin SMH. Dan alhamdulillah beliau di Partai Demokrat untuk beliau dan menjadi calon anggota DPRD periode 2024 dari dapil 1 termasuk Bandar Lampung. Yang saya hormati itu juga calon anggota DPR dari dapil 3. Kembali saya sampaikan kembali, tadi dapil 1 masih kekurangan 5 orang, jadi wajib Bapak caleg melengkapi itu. Yang kedua, dapil 2 PKB, PKP, PKP dan Enggal, kursi yang tersedia 8, kuotanya kurang perempuan 2 ya. Saya mohon para bacalek dan caleg atau anggota para bacalek agar melengkapi ini sampai dengan 15 April sesuai arahan Ketua DPD. Kemudian dapil 3 meliputi Kemiling, Angkapura, Raja Basah, kuota cukup ya. Perempuan, tapi perempuan kurang 2, laki 2. Alhamdulillah lah, nanti kita akan verifikasi ulang. Kemudian Wahali Kedaton Labuan Ratu, kursi yang tersedia 9, kuota kurang 1, laki, perempuan cukup. Kemudian Tanjung Seneng, Sukarame, Sukabumi, dari kuota 9 kursi, kuota cukup, perempuan kurang 1.
Bumi waras, panjang dan kedamaian. Kursi yang tersedia 9, kuota kurang 3, perempuannya kurang 2. Jadi ini saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman Bacalek juga membantu pada seluruh kader Partai Demokrat mencari para calon-calon anggota DPR yang ingin mencalonkan diri kepada Partai Demokrat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kelengkapan alat dokumen terkait dengan persyaratan yang disyaratkan oleh KPU nanti kita buat bersama-sama di sini saja di kantor DPC, biar mudah teman-teman sekalian Bacalek mengurusnya satu tempat. Kita hadirkan pengurus dari dinas terkait di DPC. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada baiknya kita ingin mendengar saran dan masukan dari senior panutan kita, ketua, beliau calon anggota DPR. Kita dengar kepada Bapak Mayor Irjen Polisi IKD SAMH, kami mohon arahan dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabupun. Alhamdulillah wa syukurillah, bulan yang penuh rahmat dan penuh berkah ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya muliakan Ketua Bandar Lampung yang saya cintai dan banggakan beserta seluruh perangkat-perangkatnya. Saya belum hafal dengan perangkat-perangkatnya yang saya muliakan, saya cintai, dan juga caleg-caleg ya, calon caleg dari Partai Demokrat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Macet ini, saya datang ini karena menemani istri ya, istri gitu. Sudah, karena dari tadi pagi kegiatan saya upacara di Hari TNI AU, kemudian ziarah di makam ayah saya di makam pahlawan, karena nama bandaranya nama ayah saya, sehingga saya diminta setiap tahun keluarga ikut bersama TNI AU di makam pahlawan. Yang kedua, baru saja sampai dari saya ikut juga Peradi, mantan polisi ikut Peradi, ikut pengacara. Baru pulang langsung ke rumah, langsung sini ada macet pula jalan Antasari atau jalan MBK gitu. Wah, dua-duanya macet. Saya terjun ke dunia politik itu karena ketidakpuasan saya, ketidakbaikan perubahan itu belum terjadi yang baik. Sama seperti saya waktu polisi, saya bilang sama 15 Kapolri yang ada, saya belum puas jadi polisi, tapi 2 bulan lagi saya pensiun. Saya belum puas jadi polisi. Saya pikir itu zamannya Bapak, polisi itu dicintai rakyat, dekat sama rakyat. Ternyata tidak, 2 bulan lagi saya pensiun, polisi masih aja kayak gini. Saya kan Bapak akabri pertama, saya akabri ke-15. Bapak PTK berapa? Saya akabri ke-15, tamat 85. Bapak tamatan ke-40, tahun 50, tahun 60 nggak bisa selesaikan urusan negara ini. Nah, begitu juga kenapa saya terjun. Kalau saya mau hemat, saya sudah bintang 2, diam-diam aja di rumah. Tapi saya belum puas. Ya, saya belum puas. Gitu. Saya ingin mendapat sesuatu. Kalau saya jadi Kapolda, harus Kapolda terbaik. Dan saya buktikan di Lampung Kapolda terbaik. Waktu saya jadi Kapolri terbaik di Indonesia di Surabaya. Wali kotanya Ibu Risma, Menteri. Itu wali kota saya Kapolri. Waktu saya Kapolri Jakarta Pusat terbaik. Wali kotanya Ibu Silvi, anggota DPD. Saya harus begitu. Waktu Kapolsek terbaik. Kenapa tidak bisa begitu gitu?
Saya lihat yang cocok sama saya Demokrat. Makanya saya waktu saya Kapolres Jakarta Pusat, presidennya Pak SBY. Presidennya Pak SBY. Saya melihat kita harus. Nah, saya orang yang tidak suka yang tidak punya prestasi. Jangan hanya sekedar. Karena nggak usah saya jadi anggota partai politik, nggak usah saya jadi anggota Demokrat kalau tidak ada hasilnya, tidak ada kebaikannya. Contoh dari polisi saya bilang, saya harus minimal 70%. Saya harus 70% jadi polisi. Biarlah 30% dosa. Tapi jangan dosanya yang 70%. Nggak ada bermanfaatnya hidup ini. Tapi kalau 30% dosa saya, pasti Allah memaafkan. Tapi kalau dosa saya yang 60-70%, wah kata Allah cukup di neraka lapis ke-7 katanya. Padahal kita pengen di lapis ke-4, ke-3, ke-2, dan 1. Ya. Jangan lapis ke-5. Karena lapis ke-5 itu untuk orang Islam yang masuk neraka. Nah itu di situ. 4, 3, 2, 1. Jadi harus begitu. Harus ingin berbuat baik. Harus ingin berbuat baik. Nggak bisa tidak. Harus ada prestasi. Mungkin itu saya kasih semangat untuk teman-teman. Saya nggak perlu lah menjadi partai politik. Tapi di hati saya. Belum selesai persoalan bangsa ini, makin ini aja. Terakhir 349 triliun. Wah ini korupsi terbesar sepanjang sejarah. Ya kan, apa ini? Ini kita nggak boleh main-main. Itu saja bagi saya, karena sebentar lagi besar, saya nggak enak sama beliau ini. Kok saya kasih kesempatan, tadi saya duduk di belakang aja pura-pura. Kok sudah pakai peci, pakai masih ketahuan juga saya. Wah, sudahlah saya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak, kasih sama ketua-ketua yang lain, jajaran, juga bakal caleg ya. Jadilah orang yang bermanfaat. Jangan hanya sekedar baca. Saya saja kalau nggak perlu saya turunkan diri aja. Kalau nggak bermanfaat saya turunkan diri untuk apa? Karena untuk apa saya? Saya sudah bisa makan aja, minum dan cukup, saya bersyukur sama Allah, enggak itu berbuat baik aja, gitu. Tapi karena saya ada panggilan, gitu, ya sudah, saya harus maju, bikin baik, bikin bagus, bermanfaat. Mungkin itu sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabutur. Baik, terima kasih dan itu. Lalu dikit tapi padat. Bapak dan Ibu sekalian, masih ada waktu 10 menit. Saya ingin memberikan motivasi kepada bacalek DPR Kota Bandar Lampung bahwa Partai Demokrat ini pernah 2 periode menjadi the ruling party, menjadi partai pemenang pemilu. Pada tahun 2004 kita 7 orang, dari 45 7 orang anggota DPRD dari Partai Demokrat. Kemudian 2009 kita 10 orang. 2014-2019 di tengah gejolak Partai Demokrat di terpelbagaian besar di pusat sehingga mengurangi perolehan suara kita di daerah. Kita dapat 5. Dan alhamdulillah 2019-2024 kita masih tetap dapat 5. Dan insya Allah di tengah elektabilitas partai kita semakin tinggi, elektabilitas Ketua Umum Pak Haye, ini saya yakin Partai Demokrat menjadi partai pemenang pemilu di Bandar Lampung. Kita ingin menjadi fraksi utuh, minimal 8 orang. Kalaupun itu lebih dari capaian target pada tahun 2019, yaitu 10 orang. Jadi untuk itu saya sampaikan kepada teman-teman bacalek khususnya, turun ke masyarakat, ambil hati masyarakat, ya. Karena waktu sekarang ini masih banyak waktu sebelum KPU menetapkan aturan. Ya. Jadi silakan teman-teman ambil momen di setiap kesempatan di masyarakat, ambil hati masyarakat. Mudah-mudahan kalau hatinya sudah diambil, insya Allah
Bapak dan Ibu sekalian tidak sulit mendapatkannya. Kemudian diketahui juga bahwa efek capres ini berpengaruh juga. Partai Demokrat sudah menetapkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ya. Kita berharap wakil presidennya adalah Pak AHY. Mudah-mudahan ini juga menjadi efek dari capres. Saya berkeyakinan sebagai Ketua Partai Demokrat Kota Bandar Lampung, capaian target ini akan tercapai. Dan mari kita sama-sama bergandengan tangan, berkomunikasi, jangan kita tempurnya di dalam. Jangan tempurnya di dalam, tapi kita melawan partai lain. Silakan bacalek diatur di dapurnya masing-masing, jangan sampai satu calon dan calon lain dalam satu partai bertumbuh dalam satu wilayah. Ya. Karena wilayah Kota Bandar Lampung ini sangat luas. Kemarin data terakhir 815.000 ya. 815.000. Banyak. Untuk itu sekali lagi saya berpesan jangan sampai kampanyenya malah bergotong-gotongan sesama kita. Cari wilayah yang belum ditempati oleh calon dari Partai Demokrat. Apabila di situ ada tanda gambar, ada bendera Partai Demokrat yang sudah ada calonnya, kita cari tempat yang lain. Ya, kita berebut suara, bukan menghilangkan suara. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadiran itu. Ya, mudah-mudahan ini amunisi baru dari Partai Demokrat dan Ibu Dr. Ida. Mudah-mudahan ini juga membuat amunisi baru di dapil 3 dan insya Allah capaian yang kita inginkan kiranya bisa tercapai. Terima kasih. Saya Henry Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang kenceng gak apa-apa. Aplaus. Terima kasih Bapak Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Bandar Lampung. Sekaligus juga kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Irjen Pol Dr. Andes Purnawirawan Ike Edwin SHMH yang sudah hadir di tengah-tengah kita dan sudah memberikan sambutan dengan motivasinya. Mudah-mudahan khususnya tentunya kepada seluruh bacalek yang hadir ini akan termotivasi untuk semangat ya dalam berjuang untuk mendapatkan kursi tentunya ya. Sekali lagi saya akan memberikan semangat kepada kita semua. Kalau Demokrat itu siap, Demokrat itu setia, Demokrat itu oke, kita mulai. Demokrat! 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 Ini baru kata Demokrat. Ketua, ini ketua. Ini kata Demokrat. Mudah-mudahan dengan semangat kita yang kita bawa pada saat ini akan kita bawa nanti menuju 2024 fraksi Partai Demokrat Kota penuh. Insya Allah, amin. Amin. Terima kasih. Baik, ini waktunya masih lama Ketua. Masih 45, ada waktu sekitar 20 menit lagi, 25 menit lagi. Maka dari itu kita buka dengan acara dialog. Ya untuk inikan waktu. Silakan Ketua, Bapak Sekretaris yang mimpin dialognya. Silakan. Ini mic. Pak Edwin, kami hormati nanti dari anggota fraksi maupun bacalek, kami hormati dari BAC, Supporter Lampung serta para pengurus yang sudah satu persatu. Waktu masih ada sekitar 20 menit, mungkin kalaupun emang nanti ada yang bisa didiskusikan untuk berdialog, tentunya arahan-arahan untuk ke depan dalam hitungan kita 2024 sehingga Partai Demokrat bisa sukses dan maju seperti beberapa tahun belakang yang mana kita pernah menjadi atau partai pemenang di 2 periode, sehingga mudah-mudahan 2024 ini akan kembali kita raih kejayaan tersebut.
Bapak Ibu ada yang disampaikan dari PAC atau dari Bacalek yang mungkin nanti bisa kita diskusikan di tempat ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan terhormat pada Ketua DPC Partai Demokrat Bapak Dede Muiz dan terhormat pula anggota Dewan dari Menggalai Subaba Bung Gani. Perkenalkan, nama saya Syaifullah, Bacalek dari Dapil 5. Ingin mengajukan pertanyaan kepada Ketua DPC Partai Demokrat yaitu Bapak Budiman AS. Untuk Partai Demokrat sendiri itu apa yang telah dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat, terkhususnya masyarakat kita, supaya ada greget untuk fokus dan memilih kepada khususnya partai maupun kepada bacalek-bacaleknya. Yang kedua, support dan dukungan apakah kepada kami supaya kami untuk maju dan memberikan semangat kepada kami sebagai bacalek. Mungkin itu sekian dari kami, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bacalek Pak Saifullah. Ini kayaknya penceramah ini ya, dari bahasanya ya. Dalam lembaga ceramah ini bisa dimulai masyarakat. Pak Saifullah, sejak saya ditetapkan jadi ketua DPC, tentunya ada target dan capaian. Dan usaha-usaha kita lakukan itu membantu masyarakat, khususnya kepada anggota DPR sudah melakukan kerja-kerja politik. Ya, teman-teman dari DPR Kota Bandar Lampung ini sudah berbuat maksimal, ya. Bagaimana membantu siswa yang tidak mampu, ya, kemudian berobat, kemudian mengkritik pemerintah kalau tidak proporsional. Jadi itu, dan selalu tampil di media. Ya. Kemudian kerja-kerja politik yang lainnya kita terus mengkampanyekan Pak Ahy. Mudah-mudahan dengan elektabilitas Pak Ahy semakin baik, mudah-mudahan Partai Demokrat terangkat. Ya. Dukungan tentu pasti, dukungan ya. Kita semua berharap semua ini jadi. Ya. Kalau bisa DPR-nya itu perlu Demokrat semua nih. Ya. Untuk itu saya berpesan juga kepada teman-teman saya lagi turun ke bawah, dekati hati masyarakat, jangan datangnya untuk saat pemilu, ya. Datang saat pemilu. Sekarang ini ada kegiatan di masyarakat, tidak tampil. Ada gotong royong di masyarakat, tidak tampil. Ini pengalaman saya 3 periode itu seperti itu. Ya, 3 periode saya, 2 periode di kota, kemudian 1 periode di provinsi. Nggak banyak yang saya berbuat, nggak ngasih duit, enggak, ya. Hanya kerja-kerja politik tidak ke bawah. Kalau dia misalnya perlu bantuan anak sekolah yang tidak mampu, itu juga ada bantuan. Ya. Kemudian kalau ada orang sakit yang di rumah sakit penuh, gitu, itu teman-teman dari anggota DPR kota ini membantunya. Nggak pakai duit itu, ya, tapi kita politik. Ya. Insya Allah pengalaman saya ini di Bandar Lampung ini kan pemilihnya ini transaksional dan realistis. Kalau transaksional ini pakai duit semua, tapi realistis itu apa yang dia lihat yang dia akan pilih. Jadi bukan berdasarkan karena uang. Ini saya alami 3 periode itu saya nggak pakai uang, gerakan politik realistis, ya. Tapi kos politik tetap, ya, kos politik tetap. Tapi kalau money politik nggak saya lakukan. Mudah-mudahan dan teman-teman sering turun ke bawah, sapa masyarakat dan mengambil momen ini, mudah-mudahan ini juga salah satu gerakan kita untuk meraup suara. Ya, mungkin ada yang lain, mungkin Bapak Ibu dari bacalek atau dari pengurus, yang mana mungkin butuh penguatan di masing-masing cabang kita, karena tentunya kan anak ranting juga sebagai penggerak di bawah yang nantinya akan langsung berdekatan dengan masyarakat. Bapak Ibu
kumpul yang mau sampaikan lagi? Silakan Pak. Mohon izin, nama Suherman, bakal calon dari Dapil 2. Mengenai pendidikan, karena saya ada di lingkungan pendidikan, mohon perjuangan kepada anggota Dewan dari Partai Demokrat. Ini terus terang aja masalah billing. Billing ini 2 tahun Pak belum dibayar. Kasihan. Saya ingat satu billing itu 70.000 orang, 70.000 rupiah per bulan. Kali satu sekolahan udah 500 orang. Nah ini belum dibayar. Jadi perjuangan untuk pendidikan, untuk tenaga-tenaga honor, termasuk saya gaji 1 koma. Begitu 1 bulan saya kasihkan ke istri, langsung koma istri saya Pak. Saya ngaturnya. Iya. Cuma kalau ada billing dibayar, mungkin gaji saya naik kan gitu Pak. Ya. Jadi tolonglah perjuangan ini karena kebijaksanaan pemerintah wali kota. Ya, hanya itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya serahkan karena ini menyangkut kota, DPRD kota saya suruh jawab. Ya, terima kasih Pak Suherman. Ya, tentunya kan di DPRD itu ada komisi-komisi yang membidangi Pak. Ada komisi 1 itu mengenai hukum pemerintahan dan perizinan, komisi 2 itu perpajakan dan keuangan, komisi 3 infrastruktur, komisi 4 itu dinas kesehatan dan pendidikan Pak. Nah, kebetulan itu ada di komisi 4, kebetulan dari fraksi kami berhalangan hadir karena ada kegiatan lain. Tentunya nanti akan kami sampaikan Pak. Sebenarnya itu menjadi polemik juga yang sudah viral juga di Bandar Lampung Pak, terkait tentang pembayaran yang sampai dengan saat ini pemerintah kota belum bisa menyelesaikan. Tentunya apalagi ketua DPC sudah cukup kritis maupun tentang insentif RT, apalagi tenaga kerja yang berkaitan dengan sebagai pendidik ya Pak ya, Mas Herman ya. Tentunya kami akan sampaikan Pak, karena ini juga bakal berdampak terhadap ibaratnya sebagai dari pendidik-pendidik yang harusnya juga kan konsen di dalam mendidik anak-anak itu, bukan berkeluh kesah terhadap yang harusnya menjadi kewajiban ya Pak ya, pemerintah kota membayarkan Pak Suherman. Tapi nanti kami akan sampaikan Pak, karena juga kami juga hanya menyampaikan Pak, tetap kembali lagi ke pemerintah kota, khususnya wali kota yang akan mengeksekusi untuk dalam proses penganggaran tersebut dibayarkan atau tidaknya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ketua. Apa yang disampaikan Pak Herman tadi memang itu menjadi dilema Pak. Kami anggota DPR ini yang khususnya di Kota Bandar Lampung sudah berusaha maksimal, tetapi tetap keputusan ada di wali kota Pak sebagai eksekusinya. Kami dari fraksi Demokrat Kota Bandar Lampung ini